Timnas sepak bola Indonesia akan berlaga hidup mati melawan Gini untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris. Ini karena terlalu semangat jadi pengen langsung membobol gawang Gini kan saya. Ya, untuk memperkuat pertahanan Timnas, PSSI pemirsa sedang mengupayakan agar Elkan Bagot dan Justin Hubner bisa bergabung. Pelatih Sintayong mengaku pemirsa menghadapi sejumlah masalah seperti perbedaan suhu antara Qatar dan Prancis pemirsa serta faktor kelelahan para pemain. Nah, akankah semua masalah ini bisa diatasi oleh tim Garuda Muda? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung mantan penjaga gawang Timnas, yaitu ada Bung Markus Horison dan juga pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Andrew, selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Bung Markus terlebih dahulu. Melihat kondisi pertandingan yang sudah berjalan selama beberapa minggu belakangan ini yang harus dihadapi oleh tim U23 sebagai orang yang pernah berpengalaman dalam setiap pertandingan. Kalau menurut Bung Markus, apakah saat ini sudah mengalami yang namanya mungkin tingkat kelelahan yang sangat sekali mungkin di fase ini para timnas, para pemain timnas? Ya, itu udah pasti ya Mbak, tingkat kelelahan itu pasti dialami seorang pemain bola apabila tim itu sampai melaju ke semifinal. Itu sangat melelahkan, menguras stamina, menguras pikiran, menguras mental, semuanya itu termasuk Mbak. Makanya pada teman-teman pemain Garuda Muda ini yang sudah berada di Prancis dan besok akan menghadapi Guinea, ini harus benar-benar kembali lagi, harus dari nol mentalnya, karena kita ketahui ya Prancis ini rumah kedua bagi tim Afrika ya. Kalau kita Indonesia rumah kedua kita mungkin kemarin itu di Qatar ya, Timur Tengah rumah kedua kita, dan di Prancis ini rumah keduanya ini tim Afrikanya. Kenapa? Karena mereka yang pertama mereka sudah terbiasa dengan suhu udara di Prancis, kemudian sebagian besar mereka sudah bermain di negara Prancis, makanya ini sekali lagi ini pertandingan yang sangat menguras tenaga lagi nih Mbak. Baik Bung Markus, tapi banyak juga publik yang mengkhawatirkan karena secara postur body dari pemain Gini ini jauh di atas Indonesia. Tapi sesungguhnya kalau level gaya permainan Gini kontra Indonesia bagaimana Bung Markus? Ya, kalau Afrika ini beda ya sama tim-tim Eropa. Afrika ini mempunyai style gaya tersendiri. Yaitu tim Afrika ini mereka bermain tidak seperti tim-tim Eropa, Timur Tengah. Mereka bermain kalau sudah masuk di wilayah lini pertahanan lawan, mereka kadang-kadang mereka bisa mendribble saat melewati 1-2 pemain, bahkan langsung sambil lari sambil running mereka bisa langsung syuting itu. Itu perbedaannya nih. Mereka jarang sekali bermain dari bawah. Memang sih bermain dari bawah, tapi tim Afrika kita ketahui kalau sudah masuk lini pertahanan mereka kebanyakan bermain individu, mereka selalu sering melakukan syuting ke gawang ini. Postur tubuh udah pasti ya. Kita ketahui memang postur tubuh tim Afrika memang sangat tinggi-tinggi sekali ya, tapi saya yakin ya mudah-mudahan lini pertahanan kalau misalkan dapat pelanggaran, corner kick itu harus diantisipasi nih yang pemain-pemain yang tinggi nih di tim Afrika ini. Gimana siapa sih yang di Indonesia tim Garuda Muda yang pemain tinggi lawannya pemain tinggi juga, jangan pula pemain pendek yang jaga pemain tinggi Afrika kan gitu. Saya yakin Coach Shin juga sudah mempunyai pola siapa-siapa saja yang dijaga kalau misalkan ada free kick, ada corner kick gitu. Oke. Baik, nah sekarang saya ingin ke Bungkus. Bungkus, kabarnya nih komposisi pemain Gini ini adalah pemain-pemain yang sudah pernah ataupun banyak bermain di Eropa. Nah, kalau kita lihat apakah ini jangan-jangan mereka nanti akan memperkuat tim Eropa atau tim Gini tersebut di pertandingan melawan Indonesia. Nah, kalau sudah sebegini, kalau seandainya sudah memperkuat tim Gini besok ketika bertemu dengan Indonesia, bagaimana kemudian peluang Indonesia, Bungkus? Iya, kita tahu memang sebagian besar atau 60% pemain yang dibawa untuk pertengahan ini kan mainnya di Eropa ya. Tapi jangan lupa bahwa mereka ini usianya masih muda ya. Banyak di antara mereka ini di timnya masih berstatus sebagai pemain pelapis. Jadi juga kita tidak perlu terlalu silau ya dengan nama-nama yang disebutkan oleh
pers ya, memang ada pemain yang pernah bermain di Barcelona, Ilaix Moriba yang sekarang ada di Getafe. Lalu ada pemain yang juga bermain di Olympiakos, ada yang bermain di Leganes. Ini emang nama-nama klub yang dikenal oleh publik Indonesia. Tapi jangan lupa mereka ini bukan merupakan pemain yang bisa dibilang pemain andalan ya. Masih banyak yang statusnya sebagai pemain pelapis, yang masih banyak duduk di bangku cadangan saat membela tim senior. Jadi kita tetap optimis, saya pikir menghadapi mereka. Nah yang penting ini cara mainnya. Apa yang dikatakan Markus tadi benar ya. Sebetulnya cara main Gini ini tidak seistimewa Uzbekistan atau bahkan Jepang ya. Mereka ini mainnya masih cenderung banyak individual. Jadi kerja sama timnya itu nggak terlalu istimewa. Cuma memang mereka berani ya masuk area sepertiga pertahanan kita. Mereka kalau punya ruang syuting mereka. Tidak banyak kombinasi tapi banyak melakukan aksi individu. Nah, disitulah pentingnya kita memiliki pertahanan yang terkoordinir dengan baik, pertahanan yang kuat, yang juga sedapat mungkin menghindari terjadinya pelanggaran di area di sekitar kotak penalti. Karena mereka pasti akan melakukan syuting langsung dan itu akan menjadi tantangan bagi kiper kita ya, karena syutingnya keras-keras pemain dari Gini ini. Nah untuk itulah saya pikir penting sekali di pertandingan ini Coach Sintayong bisa menemukan formasi yang tepat untuk membenahi pertahanan. Tidak ada Rizky Ridho, sementara juga tidak ada Justin, Elkan juga belum pasti bergabung. Ini butuh PR betul untuk bagaimana membuat lini pertahanan bisa menghadapi pemain-pemain lawan yang secara postur lebih tinggi, kemudian secara fisik lebih kuat, dan mereka punya nyali untuk bertarung satu lawan satu dengan pemain-pemain belakang kita. Pemain-pemain yang kita miliki saat ini saya pikir masih butuh yang lebih jangkung lagi. Ada Komang memang, ada Ferrari, dan Dewangga juga sudah gabung. Tapi kalau Gini pintar main bola-bola atas, mereka akan punya peluang unggul dalam situasi bola atas dengan materi yang ada saat ini. Baik, kalau head to head antar lini depan pemain kita dan juga Gini, bagaimana Bungkus melihatnya? Iya, justru memang persoalan kita selain pertahanan sekarang yang agak rapuh, selama ini juga lini depan kita juga belum terlalu produktif ya. Baru di beberapa laga terakhir Rafael bisa mulai menyumbang gol, tapi secara keseluruhan lini depan kita belum banyak menyumbang gol. Sananta juga belum terlalu efektif, Kelly Schroyer, Witan pernah menyumbang gol tapi tidak terlalu konsisten penampilannya, Marcelino juga belum konsisten. Sementara yang akan kita hadapi adalah mereka yang sudah punya bekal mengalami pendidikan di akademi-akademi di Eropa ya. Ada yang ada di Spanyol, ada yang di Perancis, ada yang di Yunani, di Olympiakos, Al-Hasimbah. Kemudian ada Kamara yang main di Leganes, ditambah Moriba yang main di Getafe. Ini pemain-pemain depan yang semua pendidikan sepak bolanya di Eropa bisa dibilang. Karena memang sejak usia muda ada di Eropa. Nah, cuma memang sekali lagi, meskipun nama-nama tadi lebih mentereng dibanding nama-nama pemain kita mungkin ya, tapi sekali lagi mereka juga tidak terlalu banyak bermain untuk tim nasional. Karena Gini ini sudah lama juga mereka tidak bermain dalam pertandingan resmi. Terakhir mereka ikut kualifikasi Afrika itu kan tahun lalu. Sesudah itu mereka tahun ini baru 2 kali bertanding dalam rangkaian persiapan ya. Pertama kalah dari Amerika Serikat di Spanyol. Yang kedua menghadapi tim lokal Spanyol, mereka memang menang 4-0. Tapi kan lawannya tim lokal. Jadi kekurangan mereka adalah sense of game-nya itu. Jadi suasana bertandingnya itu sudah agak lama mereka alami. Tapi Indonesia kan baru sepekan yang lalu bertanding, sehingga suasana pertandingan, atmosfer pertandingan itu bagi pemain kita masih lebih dekat gitu ya, masih lebih terasa tantangannya, tekanannya, dan mudah-mudahan yang paling penting sekali lagi saya pikir Indonesia bisa recover secara fisik, recover secara psikis, sehingga menghadapi pertandingan kali ini mereka lupa bahwa mereka sebelumnya sudah 2 kali kalah beruntun, mereka lupa bahwa mereka mengalami banyak pertandingan yang harus diselesaikan dengan perpanjangan waktu. Karena kalau itu bisa dilupakan dan kita bermain secara kolektif, kuncinya ini main kolektif. Kita kalau mainnya individu 1 lawan 1 memang agak berat. Tapi kalau kolektif 1-2-nya pemain kita ini sangat bagus. Terutama ketika kita bermain melawan Jordania. Jadi mainnya banyak kombinasi, main 1-2 itu kekuatan kita. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Bung Markus. Bung Markus, kalau kita dengar tadi bahwa kekuatan dari tim Indonesia ini adalah mereka kompak, mereka solid di lapangan. Tapi kalau dari Gini mereka itu bermain secara individual. Nah strategi apa yang harus dimainkan oleh Sintayong untuk memperkuat Indonesia? Ya, saya pikir tetap ya, Coach Shin juga akan mempermainkan seperti apa yang mereka lakukan di Qatar ya, yaitu bermain bola cepat, bermain bola dari kaki ke kaki, melakukan kombinasi 1-2 orang, melakukan counter attack. Saya pikir itu yang lebih unggul Indonesia
Saya pikir ini mungkin harus dimanfaatkan para pemain Indonesia karena pemain Afrika tuh kadang-kadang untuk balik ke pertahanan itu sangat lambat juga, Mbak. Jadi itu kunci yang kita bisa raih agar bisa tim nasional 23 ini bisa mengimbangi bagaimana seandainya para pemain Afrika menggempur pertahanan kita, begitu kita dapat bola, kita langsung melakukan counter attack dengan cepat, 1-2 orang pemain kombinasi. Yang penting itu tadi dibilang Bungkus, jangan kita terikuti juga pemain mereka seperti melakukan individu-individu ya. Itu bukan tipe permainan kita, makanya saya yakin ada celah untuk bisa mengimbangi atau bisa mengungguli gitu, Mbak, tim Afrika ini. Ini menarik, seorang mantan kiper menyatakan jangan lagi kita bermain individu. Jangan menonjolkan terlalu personal ketika sudah di lapangan hijau, Bung Markus. Kalau melihat catatan sebelumnya, banyak juga kritik publik yang menuduh katanya Marcelino kok main sendiri, kan banyak itu di depan, kenapa tidak dibagi seperti itu. Supaya ini tidak terulang, supaya 1-2-nya juga terlihat mencolok, Bung Markus. Bagaimana tanggapan Anda? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita langsung ke Bung Markus. Kritikan publik sebelumnya adalah permainan individu di lini depan yang dianggap ego, Bung Markus. Kalau untuk melawan Gini, apakah sebagai seorang striker ketika ada peluang dan mungkin optimistis bisa merobek gawang tapi nyatanya meleset, harus seperti apa ini Bung Markus? Pola Garuda Muda ini. Boleh di-unmute Bung Markus audionya? Halo. Silakan Bung Markus yang mungkin juga pernah mengalami secara pribadi ya. Betul. Ya, saya juga mantan pemain ya, kita juga manusia ya. Mungkin pertandingan hari ini kita bermain bagus, besok bermain jelek, itu hal biasa ya, Mbak. Di tingkat Eropa juga ada pemain yang punya bintang, pemain nama yang punya nama juga. Hari ini bermain bagus, besok dia bermain jelek. Ya, kita ketahui ya tipe-tipe penyerang, apalagi kalau sudah masuk dalam kotak penalti, pasti ada egonya. Hal itu ya pasti semua wajar. Namun ego itu bisa kita evaluasi, perbaiki jika seandainya bisa pertandingan hari ini dia terlalu banyak ego, dilihat temannya free, kosong, tidak dikasih, ya mungkin pertandingan selanjutnya kita, ya ini peran pelatih ya, bagaimana bisa mendekatkan ke pemainnya untuk mengajak pemain itu bagaimana nanti pertandingan selanjutnya tidak terlalu ego, boleh ego melewati 1-2 orang, tapi kalau ada kans yang lebih besar untuk teman kita buat dioper, kenapa enggak gitu ya. Tapi ya saya tahu Lino ini dari U16 saya bersama Coach Bima pelatih, kita tahu Lino dari usia 16 itu emang tipe Lino ini kadang-kadang emang bermain ego, tapi kita tidak luput, kita selalu kasih tahu setiap pertandingan sama Lino, kamu harus perbaiki, jangan sampai kamu terlalu banyak main individu. Kasih teman kamu kalau memang ada peluang. Kalau kamu memang bisa mencetak gol, ya boleh satu melewati 2 pemain, kamu langsung syuting, cetak gol, itu boleh, itu hal wajar biasa. Kalau penyerang tipenya begitu, makanya kadang-kadang kita 5 tahun kita kasih tahu Lino, ya kita tahu sendiri Lino ini kan masih sangat muda ya. Di tim U23 nih yang muda itu Lino sama Akram Fikri. Mereka sama di U16 kemarin ya. Saya pikir apalagi anak-anak muda ini kadang-kadang kan egonya ya nggak usah pemain bola aja, kita biasa aja juga kalau anak muda egonya juga terlalu tinggi ya. Makanya kita juga harus paham gimana anak-anak ini yang masih muda ini, kita harus ya pelan-pelan bagaimana kita harus kasih tahu para pemain-pemain muda ini untuk mengurangi sedikit rasa ego itu gitu loh. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Bungkus. Bungkus, lawan kita sebelumnya kan adalah orang-orang Asia. Oke, ada Uzbekistan yang gitu kita menyebutnya bahwa bagian yang punya permainannya mungkin berbeda dengan Asia. Tapi kalau kita lihat dari Afrika sendiri, misalkan kita berbicara soal Gini, apa sih mungkin kelemahan Gini yang bisa kita eksploitasi untuk merobak ataupun untuk merobek gawang dari Gini, Bungkus?
Iya, sebetulnya kita bisa melihat permainan Gini itu misalnya dari contoh pemain-pemain Afrika yang sebagian juga banyak bermain di Liga 1 ya. Cara main mereka itu ya kurang lebih di sebagian besar Afrika kurang lebih sama ya. Bedanya mungkin karena pemain-pemain Gini ini banyak yang sudah mendapat sentuhan sepak bola Eropa. Jadi tactical awareness-nya itu lebih tinggi gitu ya. Kalau yang belum banyak mendapatkan kesempatan mengasah ilmu di Eropa, biasanya datang itu dengan kemampuan individual yang bagus, tapi tactical awareness-nya masih kurang. Nah, ini kebetulan pemain-pemain Gini ini sudah banyak bersentuhan dengan sepak bola Eropa yang dibawa untuk pertandingan U23 ini, sehingga mereka punya tactical awareness yang cukup tinggi. Problemnya adalah mereka sempit waktunya untuk menyatukan itu dalam satu tim, sehingga mungkin tactical awareness itu juga belum terlalu kelihatan. Akan tetap lebih menonjol kemampuan individu dan permainan individunya. Itu yang membedakan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ini kan meskipun kita secara postur kalah dibanding mereka, tactical awareness-nya masih lebih kuat. Karena kita kemarin baru menghadapi sebuah kejuaraan yang penting, Piala Asia. Sehingga tactical awareness itu masih kuat di kalangan pemain-pemain. Nah, problemnya barangkali seperti yang saya bilang tadi, kita berkurang materi pemainnya, terutama di lini pertahanan. Dua pemain yang bisa menjadi pemain starter tidak ada di tim, dan itu yang akan sedikit mengganggu koordinasi sekaligus kerjasama di lini pertahanan. Makanya tadi di awal saya katakan fokus Sintayong saat ini adalah bagaimana membenahi pertahanan, karena kita akan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat dibanding lawan-lawan kita di Asia. Pada saat bersamaan kemampuan pertahanan kita agak menurun. Nah, ini butuh taktik sekaligus strategi yang tepat untuk mengatasi. Kalau kemampuan individu per orangnya ya saya pikir kita juga tidak akan bisa mengubah banyak dengan sisa waktu yang hanya 1 minggu. Tapi bagaimana menyatukan mereka dalam satu kesatuan tim, strategi, taktik itu yang akan membantu Sintayong untuk mengurangi problem di lini pertahanan itu. Ya lebih bagus lagi kalau problem di lini pertahanan diatasi dengan masuknya pemain-pemain yang sebelumnya dikhawatirkan tidak bisa bermain seperti Justin Hubner atau Elkan Bagot. Baik, bungkus, tapi Justin Hubner kabarnya akan digantikan oleh posisi Dewangga. Melihat kapasitas Dewangga yang sebelumnya back PSIS, gimana bungkus? Iya, Dewangga ini versatile player ya, jadi boleh jadi dia akan didatangkan untuk posisi back, tapi boleh jadi juga dia akan main di tengah. Karena Dewangga di tim sebelumnya, di timnas usia muda di bawahnya, itu juga kadang-kadang main sebagai gelandang, karena memang karakternya yang versatile. Jadi bisa jadi Dewangga tetap di tengah, mendampingi katakanlah Ivar Jenner, kemudian di belakang Nathan akan bermain sebagai leader. Nathan, ada Ferrari, ada Komang, skuad sementara kan itu. Karena di belakang butuh pemimpin, mau tidak mau harus ada pemimpin. Nah, yang punya karakter memimpin di pertahanan saat ini ya Nathan. Jadi ini saya pikir Sintayong nanti akan memutuskan di saat-saat terakhir, tergantung skuad yang ada, apakah Nathan main di tengah, karena Nathan di tengah itu juga penting. Kerja sama Nathan dengan Ivar itu sangat baik selama Piala Asia. Tapi persoalannya sekarang di belakang lebih penting lagi ada pemimpin, ada orang yang punya pengalaman, punya ketenangan, dan kalau kita lihat permainan terakhir Nathan kemarin lawan Irak, dia menonjol sekali permainannya, dia tenang, dia juga safe mainnya, jarang bikin kesalahan. Nah, karena itu biasanya pelatih, pemain yang jarang bikin kesalahan itu dipercaya sebagai leader di belakang, biasanya ya. Tapi tentu situasinya sekali lagi ditentukan oleh komposisi yang ada nanti menjelang pertandingan. Baik, sekarang saya ke Bung Markus. Bung Markus, kalau menurut Anda pertandingan antara Indonesia melawan Gini di babak playoff, ini akan bisa siapa yang menang dan prediksi skornya berapa? Bung Markus, singkat saja. Sebenarnya gini ya, kalau prediksi skor saya dari kemarin juga saya bilang saya tidak bisa memprediksi berapa. Yang pasti kalau anak-anak ini Garuda Muda ini bisa bermainnya seperti Piala Asia di Qatar kemarin, kerjasamanya lebih solid lagi, komunikasinya lebih bagus lagi, lini pertahanannya lebih disiplin. Saya yakin anak-anak ini bisa meraih kemenangan bisa di sana, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bung Markus dan terima kasih juga Bung Kus sudah bersedia berbincang bersama kami. Tentunya kita berharap agar Dewi Fortuna ini berada di pihak Indonesia sehingga Indonesia nanti bisa mengalahkan Gini dan maju ke babak Olimpiade di Paris. 2-0 harapannya. Amin ya robbal alamin.